kali ini aku akan jelasin jawaban dari pertanyaan yang bertanya kalau kapan sih waktu yang tepat untuk mempersiapkan SBMPTN. Saat ini aku lagi kelas 10. Sebelum menjawab pertanyaan ini, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Yang pertama, aku pengen mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menanyakan pertanyaan ini karena kamu sudah mempersiapkan dan sudah merencanakan nanti kuliah mau kayak gimana. Karena sebagian besar, termasuk aku juga waktu dulu kelas 10 masih belum merencanain nanti kuliah mau di mana, mau lewat jalur apa. Jadi kalau misalnya kamu sudah merencanakan sejak kelas 10, aku merasa bahwa kamu sudah one step closer dibandingkan teman-temanmu yang lain yang belum memikirkan soal ini. Dan mempersiapkan lebih awal itu jauh lebih baik dibandingkan nanti kamu baru mempersiapkan mepet-mepet mendekati kelas 12 atau bahkan setelah ujian nasional. Dan akhirnya karena nggak ada waktu, kamu terpaksa gap year karena merasa belum siap untuk kuliah di tahun tersebut. Jadi aku sangat prefer untuk mempersiapkan lebih awal dibandingkan mempersiapkannya telat. Oke, kalau misalnya kamu saat ini kelas 10, sebenarnya aku saranin daripada kamu ngejar SBMPTN ya, utamain untuk ngejar SNMPTN dulu. Jadi kalau misalnya kamu masih kelas 10, terutama misalnya kamu sekarang masih berada di semester 1, fokus untuk memperbaiki nilai biar nilai kamu bagus dan stabil mulai dari kelas 10 semester 1 sampai nanti kelas 12 semester 2. Kalau nilai kamu udah stabil dan nilai kamu bagus dan rata-rata terus, kamu memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk mendaftar melalui jalur SNMPTN dan potensi keterimanya juga pasti akan lebih besar. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa mendapat kesempatan untuk seleksi SNMPTN, dan biasanya yang nggak lolos SNMPTN mereka akan mencoba di jalur SBMPTN. Berarti kan keketatan yang SBMPTN ini akan jauh lebih besar dibandingkan yang SNMPTN ini. Jadi kalau misalnya kamu punya kesempatan dan masih sangat awal di SMA, persiapkan sebaik mungkin dari segi nilai dulu aja. Tapi kalau misalnya seandainya nanti udah nyoba SNMPTN terus ternyata nggak lolos ya buat jaga-jaganya apa yang harus dipersiapkan untuk SBMPTN. Yang pertama, kamu bisa latihan soal dari sekarang. Mungkin teman-temanmu akan ngerasa kayak, kok udah dari sekarang sih latihan soal tryout, latihan soal SBMPTN. Teman-teman yang kelas 12 aja mungkin masih belum mempersiapkan itu, tapi it's okay, kamu bisa mempersiapkan mulai dari sekarang. Setidaknya kamu kenal sama soal-soalnya kayak gimana, nanti sistem pembobotannya kayak gimana. Karena masih banyak yang mau mempersiapkan SBMPTN sekarang dan masih nggak tahu sistem pembobotan penilaiannya itu per butir soalnya kayak gimana. Kalau kamu tahu lebih awal, nanti di kelas 12 itu nggak perlu terlalu banyak yang kamu pelajari. Karena di kelas 12 kamu harus mempersiapkan UN, masih juga harus mempersiapkan SBMPTN. Sementara materi yang diujikan di UN sama SBMPTN itu tipenya beda, meskipun misalnya mata pelajarannya sama. Kalau untuk yang UN itu lebih banyak kehafalan, sementara kalau SBMPTN lebih banyak logika. Jadi tadi aku bilang yang pertama adalah latihan soalnya biar kenal sama tipe-tipe soalnya kayak gimana. Kedua adalah banyak membaca. Jadi untuk biasakan untuk tidak cuma menghafal. Kalau misalnya selama SMA guru-guru mengajarkan dengan cara menghafal, ya jangan cuma itu aja yang dipelajari. Oke, itu dipelajari, tapi setelah itu kamu tetap harus belajar di luar untuk ngelatih logikanya. Jadi pas ketemu sama soal SBMPTN nggak kaget dan nggak cuma mengingat-ingat apa yang udah dihafalin selama ini. Itu aja 2 tips yang bisa aku berikan. Kamu punya waktu yang sangat panjang untuk mempelajari dan mempersiapkan SBMPTN. Siapkan sedini mungkin, itu jauh lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain terkait SNMPTN, SBMPTN, atau ujian mandiri, kamu bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.